Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Ini Mengguncang Hatimu. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Kartu kedua, di sini ada Two of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Ten of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada The Devil. Kartu kelima, di sini kita punya Nine of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Two of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The High Priestess. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ini mengguncang hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The High Priestess. Nah, di sini tergambar ya, bahwa kamu nanti akhirnya akan mampu berprasangka baik, akan mampu memiliki ikatan spiritual yang kokoh dengan Sang Penciptamu, dan hal itulah nantinya yang akan membuatmu bangkit, yang akan membuatmu maju kembali. Kenapa? Karena selama ini ataupun sampai detik ini, kamu banyak alami peristiwa sulit, kenyataan pahit, permasalahan demi permasalahan, kekecewaan dan demi kesedihan kamu alami, dan bahkan sempat benar-benar mengguncang dirimu, membuatmu begitu gusar, begitu gundah gulana. Karena apa? Karena begitu banyaknya pengkhianatan, penipuan, kebohongan, baik di dalam kegiatanmu ataupun di dalam hubungan asmaramu. Ditambah ya, ada sikap, ada perlakuan dari orang-orang, teman, sahabat, lingkungan yang ada di sekitarmu terhadap dirimu, itu benar-benar sangat menyudutkanmu. Kamu selalu diabaikan, disepelekan, dipandang rendah. Tetapi hal inilah yang akhirnya mampu membuat kamu sadar dan mengerti. Ya, di saat kamu benar-benar hancur, di saat kamu sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi, tak mampu menatap hari esok lagi, dikarenakan banyak kemunduran, banyak kegagalan, bisnis, usaha, dagangan bangkrut. Karena modalnya, uangnya dibawa kabur, dibawa pergi oleh rekan, oleh partner, oleh orang yang kamu percayai. Ya. Di pekerjaan juga begitu. Kamu ditikam dari belakang, ditikung dari samping, sehingga kamu kehilangan kepercayaan dari bos, dari majikan. Bahkan kamu sempat kehilangan pekerjaan, sempat di PHK, sempat diberhentikan karena kesalahan yang tidak kamu buat. Ditambah ya, pasanganmu dulu yang sekarang mungkin sudah jadi mantan ya, dia lebih memilih jalan lain, lebih memilih bahagia bersama orang lain, padahal kamu sudah mati-matian berjuang sekuat tenagamu untuk bahagiakan dia, untuk membawa hubungan ini agar tetap harmonis. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia justru mengkhianati kamu. Dan saat itulah kamu benar-benar seolah nggak mampu lagi menatap hari esok. Dan pada satu ketika,
Kamu dekatkan dirimu kepada Sang Penciptamu. Kamu ceritakan, sampaikan keluh kesahmu lewat jalur langit. Kamu komunikasi secara intens lewat doa, lewat ibadah, lewat datangi tempat-tempat ibadahmu. Sehingga hari demi hari itu kamu lakukan, kamu semakin mendapatkan ketenangan di dalam dirimu. Dan keesokan harinya, kamu seolah terdoktrin. Alam bawah sadarmu seolah membawa dirimu, membawa perasaanmu, membawa pikiranmu menjadi lebih baik, menjadi lebih optimis, dan lebih yakin di dalam menjalani hari-harimu kembali. Dan di saat itulah kamu mengerti dan sadar bahwa mungkin kenyataan pahit inilah, peristiwa sulit inilah yang menjadi sebagai proses, yang menjadi sebagai sebuah cara semesta untuk meninggikan dan mengangkat derajat kehidupanmu. Dan benar saja, ya, di saat kamu mengerti dan memahami itu, dan kamu mulai berprasangka baik terhadap Sang Penciptamu, berprasangka baik terhadap situasi dan keadaan apapun, kamu mulai bisa berjuang kembali, meniti karir lagi, berusaha lagi, membangun dagangan, membangun bisnis dari nol lagi. Dan mulai ada kelihatan kemajuan, mulai ada perkembangan. Dan dari situlah kamu mulai bisa kembali mengangkat dan meninggikan derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Mulai bisa penuhi kebutuhan mereka, mulai bisa beri mereka fasilitas yang layak. Dan dari situlah terjadi perubahan sikap dari orang sekitar terhadap dirimu. Ada brand, ada image yang kamu bangun kembali bahwa kamu bukan kaleng-kaleng. Dan mereka mulai melihatmu sebagai seorang yang berkualitas karena mampu mengangkat derajat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dari situlah mulai ada rasa hormat, rasa segan, rasa respek, dan rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Dan hal ini terus memacu semangatmu akhirnya. Terus optimis untuk menjadi yang terbaik, lebih baik lagi setiap harinya. Dan bukan tidak mungkin ya, suatu hari nanti kamu akan mampu buktikan kepada mantanmu bahwa kamu jauh lebih baik daripada orang pilihannya saat ini. Dan dia akan segera menyesal pernah menyia-nyiakan dan mencampakkan kamu begitu saja. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Magician. Nah, benar kan? Jadi ini adalah sebuah potensi yang semakin terasah, potensi yang semakin besar. Kamu menjadi semakin tangguh, menjadi semakin berprasangka baik, semakin berpikiran positif. Jadi kamu sudah mampu melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu dari sudut pandang yang baik, dari pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi kamu nggak akan lagi gusar, nggak akan lagi terguncang, nggak akan lagi baperan terhadap kegagalan, terhadap penipuan, terhadap kemunduran, atau terhadap hal buruk apapun. Karena kamu tahu nih, ya, semua yang hancur, semua yang nggak baik tentu bisa diperbaiki, tentu bisa ditata kembali jika kita yakin dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Jadi di saat kamu menemukan potensi yang semakin besar, kemampuan yang semakin mumpuni begitu ya, sehingga membuat kamu mampu melakukan apa saja, menyelesaikan permasalahan apapun, menghadapi tekanan-tekanan seperti apapun yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Sehingga nanti inilah yang menjadi awal, yang menjadi momentum untuk kamu benar-benar bisa bawa banyak kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi kamu akan semakin fokus, semakin intens di dalam berusaha lagi, di dalam menata kembali, di dalam membangun bisnis, usaha, kegiatan, sehingga mulai berjalan dengan sangat baik.
dan ada fokus dan intensitas di dalam dirimu untuk benar-benar bisa bahagiakan keluargamu. Karena apa? Karena di saat keluarga kita bahagia, di saat orang-orang yang kita sayangi hidup dengan layak, maka dari situlah akan terbangun image, terbangun brand di dalam diri kita sebagai seorang yang berkualitas, seorang yang mampu mengangkat dan meninggikan derajat kehidupan orang-orang yang kita sayangi. Oke, kita lanjut. Kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jadi apapun nantinya kebutuhanmu, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi akan segera terpenuhi dengan sangat baik. Karena apa? Karena di sini akan ada sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, dan kehidupanmu akan segera menjadi aman, nyaman, tentram, bahkan bahagia. Bisa saja kamu dipertemukan dengan belahan jiwamu, dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantanmu, dan bisa saja beberapa dari kamu mendapati mantanmu balik ke kamu, mohon maaf, mohon ampun, dan minta balikan, minta perbaiki hubungan. Tetapi semua tergantung kamu ya, bagaimana cara kamu menyikapi mantanmu ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Devil. Nah, jadi energi negatif, hal-hal buruk, pemikiran buruk, prasangka enggak baik ya, yang ada di dalam kehidupanmu dan di dalam dirimu selama ini mampu kamu ketepikan, mampu kamu tepiskan, dan mampu tidak lagi ada di dalam kehidupanmu karena kamu sudah berprasangka baik, sudah berpikiran positif, sudah mampu melihat dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang baik. Dan dengan begitu, kamu akan semakin lega, semakin tenang di dalam melangkah, di dalam berjuang, di dalam memperbaiki kehidupanmu kembali menjadi lebih baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi ini menggambarkan sebuah rasa lega dan rasa puas. Kenapa? Karena pekerjaanmu, kegiatanmu, bisnis, usaha menjadi lebih baik, berjalan kembali, menjadi lebih lancar. Ditambah hubungan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, hubungan antara kamu dan kerabat, hubungan antara kamu dan sahabat-sahabatmu, ya, menjadi lebih harmonis, lebih nyaman, lebih bahagia. Dan bukan tidak mungkin, ya, kamu akan bertemu dengan sebuah hubungan asmara yang jauh lebih berarti dan bermakna untuk hidupmu. Inilah yang akan kamu rasakan, rasa lega dan rasa puas atas pencapaian ini. Dan akan ada kepercayaan diri, optimisme yang semakin besar, yang semakin tumbuh subur di dalam dirimu untuk benar-benar terus menatap masa depan. Untuk benar-benar terus tegak berdiri dan melangkah apapun rintangan dan tantangan yang ada di depanmu akan kamu lewati dan akan kamu hadapi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, benar kan? Jadi sepertinya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang spesial, di mana seseorang ini mampu membuatmu nyaman, membuatmu sangat dihargai, dan dia mampu menempatkan dirimu di tempat yang spesial di hatinya. Makanya di sini tergambar ada cinta yang saling bersambut. Ya, akan ada komitmen, akan ada saling menukarkan janji setia. Ya, bisa jadi dengan orang baru, atau bisa jadi dengan mantanmu yang kembali ke kamu, minta maaf, mengakui kesalahan, mohon ampun, dan berjanji nggak akan mengulangi perbuatannya. Oke, yang jelas di sini kamu akan segera bahagia, menemukan cinta sejatimu, dan ada cinta yang saling terbalaskan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu melewati badai besar, ya, keluar dari kenyataan pahit, peristiwa sulit, dan dengan begitu kamu akan kembali mampu mengangkat derajat kehidupanmu, derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Dan bukan tidak mungkin, di depan perjalananmu, kesuksesan dan kebahagiaan akan menantimu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.